Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 10 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 18 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Darul Hijrah, Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Jawa Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema An-Nasaihu li'amatil muslimin, nasihat untuk keumuman kaum muslimin yang mengikuti dakwah sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang berkaitan dengan nasihat. Dan sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dinun nasihah, inti agama adalah nasihat. Dan nasihat yang dimaksud adalah fi'lul khair, berbuat kebaikan. Makanya setelah itu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Yang artinya nasihat untuk Allah,
untuk Rasulullah, untuk Al-Quran, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Berarti nasihat yang dimaksud di sini adalah fi'lul khair, yaitu perbuatan kebaikan. Karena tidak mungkin kita memberikan nasihat kepada Allah, tetapi yang dimaksud di sini adalah berbuat baik dengan mengerjakan hak-hak Allah. Tidak mungkin kita memberikan nasihat kepada Rasulullah, tetapi yang dimaksud di sini adalah mengerjakan kebaikan yang merupakan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin kita memberikan nasihat kepada Al-Quran, maka yang dimaksud di sini adalah mengerjakan kebaikan, yaitu hak-hak Al-Quran yang seyogianya dikerjakan oleh seorang muslim. Kemudian nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu berbuat baik kepada pemimpin kaum muslimin dengan memberikan nasihat yang baik-baik yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Kemudian nasihat untuk orang-orang umum dari kaum muslimin seluruhnya, yaitu senantiasa kita memberikan nasihat kebaikan untuk kepentingan kaum muslimin. Intinya tema ini berdasarkan dari hadis tadi, ad-dinun nasihah. Inti agama adalah nasihat. Hadis ini persis seperti al-hajju arafah. Ini sama konsep hadisnya. Inti haji adalah wukuf di Arafah. Seseorang pergi kemana saja saat berhaji, tapi tidak berwukuf di waktu yang disyariatkan untuk berwukuf, maka dia tidak sah hajinya. Maka sama seperti itu, inti agama Islam adalah nasihat, yaitu berbuat baik, ya, berbuat baik kepada apa yang disyariatkan untuk kita berbuat baik kepadanya. Sama juga dengan lafaz doa, lafaz hadis yang lain, yaitu ad-du'a huwal ibadah. Inti ibadah adalah berdoa. Ad-du'a huwal ibadah. Inti ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya nasihat di dalam agama Islam. Dan jika nasihat tersebut tidak dilaksanakan, maka tidak akan tegak agama Islam. Makanya saya mengangkat tema nasihat untuk kaum muslimin yang mengikuti dakwah sunnah. Kemudian yang patut diperhatikan juga dalam tema ini adalah makna nasihat yang diangkat. Nasihat untuk pengikut dakwah sunnah. Makna nasihat yang diangkat di sini adalah iradatul khair lil mansuhilah, yang artinya keinginan baik untuk yang dinasihati. Jadi nanti nasihat ini diberikan kepada kaum muslimin pengikut dakwah sunnah untuk kebaikan kaum muslimin yang mengikuti dakwah sunnah, untuk kebaikan kaum muslimin yang mengikuti dakwah sunnah. Nah, ini seputar tema yang kita bicarakan. Jadi tema kita ini adalah mengaplikasikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ad-dinun nasihah. Inti agama Islam adalah memberi nasihat. Dan arti memberi nasihat pada hadis ini yaitu berbuat baik. Kemudian saya tadi sudah menjelaskan hadis ini hampir sama redaksinya dengan lafaz-lafaz hadis yang lain, seperti ad-du'a huwal ibadah, seperti juga al-hajju arafah. Kemudian saya sudah juga menjelaskan
bahwa nasihat yang dimaksud dari tema kita, nasihat untuk pengikut dakwah sunnah, yaitu iradatul khair lil mansuhilah, keinginan baik untuk yang dinasihati. Jadi kita mengangkat tema ini untuk memberikan nasihat agar kaum muslimin, terutama yang mengikuti dakwah sunnah, benar-benar mendapatkan kebaikan dari nasihat ini. Kemudian juga yang patut diperhatikan dari tema ini juga adalah bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini bagaikan muhasabah. Jadi nasihat ini nanti lebih condongnya kepada muhasabah, introspeksi diri, agar kita yang mengaku mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf, bermanhaj salaf, berusaha beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, ini benar-benar menghitung-hitung apa saja kekurangan-kekurangan, bahkan mungkin penyimpangan-penyimpangan yang selama ini kita lakukan. Karena pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk muhasabah ini adalah amalan qalbu yang sangat agung di dalam agama Islam. Dan ini kebiasaan dari para ulama salafus salih. Mereka senantiasa bermuhasabah, sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal ardil akbar. Hitunglah diri kalian, maksudnya kekurangan-kekurangan kalian, penyimpangan-penyimpangan kalian, kelemahan-kelemahan kalian. Hitunglah aib-aib kalian, hitung sebelum hari hisab yang akbar. Fa innahu ahwanu alaikum. Sesungguhnya itu akan menjadi lebih ringan bagi kalian nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala hisabnya. Begitu juga perkataan dari Maimun bin Mihran yang disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, tulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani. Beliau berkata, la yakunu ar-rajulu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati ar-rajuli syarikah hatta yanzura min aina mat'amuhu wa mashrabuhu wa maksabuhu. Artinya tidak dinyatakan seseorang sebagai seorang yang bertakwa sampai ia menghitung dirinya lebih tegas daripada seseorang menghitung teman bersyarikatnya di dalam dagang, sampai ia melihat dari mana makanannya, minumannya, penghasilannya. Jadi tujuan dari tema ini adalah muhasabah. Karena kita atau sebagian dari yang mengikuti dakwah sunnah, kita diajarkan untuk menjauhi dosa-dosa syirik akbar, dan itu bagus. Itu adalah salah satu kunci kesuksesan, sehingga kita menjauhi syirik akbar. Diajarkan tauhid, ya, sehingga kita menjauhi syirik akbar. Tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak bertawassul dengan tawassul syirik, tidak bertabarruk dengan tabarruk syirik, tidak percaya kepada tukang sihir, dukun, tukang ramal, dan lain-lain daripada syirik-syirik lainnya. Tapi kadang pembelajaran seperti itu membuat kita merasa memiliki kunci surga. Akhirnya melihat orang dengan sebelah mata, meremehkan orang maksudnya. Wah, ini belum ngaji tauhid. Melihat orang dengan merendahkannya, melihat kepada ahli maksiat dengan merendahkannya, padahal dia ahli maksiat saat sendirian. Ya.
padahal dia ahli maksiat saat sendirian. Nah ini, jadi tema ini benar-benar ingin kita introspeksi diri. Sebagian pengajian-pengajian dakwah sunnah adalah mengoreksi amaliyah-amaliyah orang yang di luar, sehingga kita seakan-akan merasa diri kita ini bersih, suci, kemudian tanpa dosa, karena orang di luar salah semua. Ini tidak menggagalkan dakwah nahi mungkar, tetap nahi mungkar. Akan tetapi yang semestinya dinahi mungkar pertama kali diri kita sebelum orang lain. Sebagian orang dia bahkan di dalam pengajian-pengajian, sebagian, tidak semua, pengajian-pengajian kadang menertawakan pelaku syirik besar, ya, ditertawakan, dijadikan sebagai lelucon, dijadikan sebagai bahan komedian dalam pengajian-pengajian. Ini sebenarnya tidak boleh. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, kenapa ada orang yang kana ala as-siratil mustaqim thumma haraf? Kenapa dia dulu di atas jalan yang lurus lalu dia menyimpang? Maka Syekh menjawab, ini min ahadi rajulain, salah satu dari dua orang. Awalan, annahu la yasta'inu billahi azza wa jalla wa la yashkuru ala ni'matil hidayah. Dia tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dan tidak bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang kedua adalah annahu ayyara ahadan bima'siyah. Nah, ini bahaya. Yang kedua adalah dia menghina orang lain yang bermaksiat. Yang bermaksiat bukan dihina, akan tetapi dinasihati, dinahi mungkar. Bukan direndahkan, dicemooh, dihina, diremehkan, kemudian dianggap tidak ada harganya. Nah, ini tidak benar. Nanti karena penghinaan tersebut, maka Allah balikkan kepada orang yang menghinanya. Gitu ya. Jadi tema ini merupakan nasihat. Namanya juga saya pakai kata nasihat. Ya. Jadi jangan sampai nanti harus sabar dengan nasihat. Biasanya pedas-pedas nasihat. Telinganya harus sabar, dadanya harus sabar. Ini jangan pernah berpikir tentang orang lain. Ini berpikir tentang kita, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan yang sudah katanya meniti jalan istiqamah, meniti jalan dakwah sunnah, meniti jalan dakwah salaf. Ya, ini para ikhwah. Nah, kita langsung, sudah setengah jam tadi pendahuluan tentang tema ini. Dan itu antum-antum nanti berdakwah seperti itu harus menjelaskan. Jangan langsung dakwah masuk langsung gempur sana gempur sini. Orang yang ingin didakwahi bingung, ini Ustaz ngomong apa, kemana tujuannya, itu harus jelaskan. Makanya saya pribadi kalau ditanya Ustaz temanya apa, itu paling sulit. Ya, kalau tematik kita belajar kita. Tapi kalau tematik nyari temanya saya susah. Belum lagi tema di Masjid Darul Hijrah. Ini mahasiswa semua kah atau masyarakat umum kah? Apa yang cocok untuk mereka? Nah, seperti itu. Karena kita mempertanggungjawabkan apa yang akan kita sampaikan. Apalagi tema kajian dulu, syahadatain, syurut la ilaha illallah, fadlu tamassuk bi sunnah, tahdzir minal bid'ah, kemudian fadlus sunnah. Tema-tema yang mulia, tema-tema orang yang
jadzab, orang-orang yang awam. Ya. Maka kalau untuk apakah ini permasalahan apakah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang pertama anggap ya, ada beberapa nomor, yaitu bisa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat pertama dan paling utama. Beramal, berilmu, menuntut ilmu agama agar bisa beramal yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, itu nasihat pertama. Carilah ilmu agama untuk bisa beramal. Oleh karena itu, yang sering mengikuti dakwah sunnah atau majlis-majlis ilmu dakwah sunnah semestinya ahli amal, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli haji umroh, ahli zikir, ahli baca Quran. Harus ada seorang yang sudah duduk lama di majlis ilmu, dia harus punya wirid Quran setiap harinya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza nasya hizbahu minal Quran fa qara'a fi naharihi. Kalau seandainya beliau lupa hizibnya, wiridnya dari Al-Quran di malam hari, maka beliau bacanya di pagi hari, menunjukkan bahwa beliau mempunyai kebiasaan untuk mempunyai wirid bacaan Al-Quran di setiap malam, dan membaca Al-Quran di setiap malam lebih dianjurkan. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari, setengah dari malam, atau tambahi atau kurangi sedikit darinya. Kemudian warattil Qur'an tartila, bacalah Quran di malam hari. Orang-orang yang sering duduk di majelis ilmu harus menjadi ahli amal, menuntut ilmu, baik itu ilmu majelis ilmu yang rutin baca kitab di dalamnya, atau majelis ilmu yang tematik, maka menuntut untuk beramal. Ingat itu, pengikut dakwah sunnah harus ahli amal. Ya, baik itu sholatnya qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir,
Bahkan sholat witir 1 rakaat. Aneh kalau seandainya seorang muslim pengikut dakwah sunnah fadlan an talibil ilm tidak sholat malam. Fa innahu da'bus salihin min qablikum. Sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang saleh dari orang-orang sebelum kalian. Aneh. Bahkan dikatakan ini derajatnya derajat penuntut ilmu ya. Aib. Seorang penuntut ilmu tidak sholat malam, akan tetapi main game ataupun scroll TikTok, Instagram sampai jam 2 pagi. Aib. Aib ini. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah." Membaca Al-Qur'an dan berpuasa kedua-duanya akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Berkata bacaan Al-Qur'an, "I Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail fashaffi'ni fihi." Wahai Rabbku, aku larang dia untuk tidur di malam hari. Kenapa? Membacaku. Maka ampuni dosanya. Waktu yang paling ansab untuk membaca Al-Quran memang di malam hari. Karena pagi hari kita bekerja untuk aktivitas dunia. Di malam hari. Dulu ketika matahari terbenam, maka tidak ada lampu yang menyala, otomatis gelap. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa ini adalah perkampungannya, kalau bahasa kita sekarang komplek. Ini adalah kompleknya kaum Asy'ariyin yang suaranya bagus-bagus. Kenapa? Karena yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyyin nahl. Didengar dari dalam rumah mereka dengungan seperti dengungan-dengungannya lebah. Seperti dengungan-dengungannya lebah. Ini menunjukkan bahwasanya tilawatul Quran bil lail, mempunyai wirid di malam hari. Sekali lagi saya katakan ini untuk para penuntut ilmu ya, bukan kaum muslimin secara umum. Aib seorang muslim penuntut ilmu tidak baca Quran di setiap harinya. Ada hari terlewat padahal dia kosong, tidak ada safar, tidak ada kegiatan, atau tidak mempunyai wirid di malam hari. Nah ini kan pedas ya. Jadi harus sabar, makanya saya katakan nasihatnya adalah menuntut ilmu untuk beramal. Untuk beramal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah keluarga Nabi dari sisi bapak. Bapak Nabi Abdullah itu menikah dengan orang Madinah dari Bani Najjar. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan dari situ. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama kepadanya. Hadis ini sudah ma'ruf di antara antum-antum para penuntut ilmu. Tapi perlu diperhatikan pemahaman terhadap hadis ini. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, bagaimana tadi lafaz hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan, yufaqihu fid-din, maka niscaya Allah akan selalu pahamkan agama kepadanya. Kebaikan dipahamkan agama. Tanda kebaikan seseorang dipahamkan agama. Apakah pemahaman agama ini hanya sekedar mengetahui, menghafal? Tidak ternyata. Coba penjelasan Imam Al-Qayyim beliau mengatakan, wa hadza idza urida bil fiqhi al-ilmu al-mustalzimu lil amal. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ilmu yang melazimkan amal.
Ilmu yang melazimkan amal, bukan hanya ilmu yang sekedar paham, sekedar hafal, melazimkan amal. Wa amma in urida bihi mujarradul ilm fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bihi khairan. Adapun jika yang dimaksud bahwa kebaikan yang didapat adalah apabila seseorang hanya sekedar berilmu, maka ini tidak menunjukkan bahwa yang dipahamkan agama diinginkan oleh Allah kebaikan. Karena banyak orang kafir paham, bahkan hafal Al-Quran, ya, hafal hadis-hadis Rasul, kafir, musyrik, orientalis, musuh Islam. Maka yang dimaksud dengan at-tafaqquh fid din, paham akan agama, atau fiqhu fid din, paham akan agama. Apa bedanya tafaqquh dengan fiqhu fid din? Ahlul lughah. Antum ahlul lughah. Mal farq baina at-tafaqquh fid din wal fiqhu fid din? Yalla, man yujib u'tihi 100 rubiyah. 100,000 rubiyah. لا أحد. يلا أيها الطلبة، من أفضلكم؟ ما الفرق بين الفقه في الدين والتفقه في الدين؟ نعم. طيب أحسن. لكن الزملاء لم يسمعوا، sama akhwat lam yasma'u. Ajib. Nah, al-fiqh yani al-fahm, at-tafaqquh yani yadrus anil din. Baik, para ikhwah, ini berarti nasihat yang pertama adalah menuntut ilmunya diniatkan untuk apa? Mengamalkannya. Ya, mulai saat sekarang, ayo berlomba-lomba beramal, memperbanyak amal. Yang benar-benar berilmu adalah yang beramal. Laisal ilmu bikathratir riwayah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya riwayat, hafal hadis sekian, hafal ayat sekian. Makanya Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ketika ditanya ma afdalit tariqah atau afdalut turuq li at-tadarruj fi talabil ilm, apa jalan yang paling afdal untuk perlahan-lahan dalam menimba ilmu agama? Maka beliau menjawab, yaitu yang paling saya anjurkan adalah mempelajari Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya dan pengamalannya. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, kita mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, tidak melewatinya hatta na'lama ma'naha wa na'mala biha. Tidak melewatinya sampai kita mengetahui maknanya, tafsirnya, sampai dan juga mengamalkannya. Jadi nasihat A tentang menuntut ilmu, nasihat yang pertama adalah menuntut ilmunya dengan niat untuk mengamalkan dan amalkanlah. Berprestasi, harus berprestasi dalam ibadah, pengikut dakwah sunnah, harus ahli ibadah. Contoh misalkan, saya beri contoh ini, kita sebenarnya seperti pengetahuan dakwah kita, orang
saja, hanya sebatas antara maghrib dan isya, apa sebagian yang melakukan nongkrong di kamar ngaji padahal. Hai, kadang-kadang kita apalagi penuntut ilmu, antara maghrib dan isya tidak di atas sajadah atau tidak di majlis ilmu, malah nongkrong-nongkrong di kafe seperti pekerjaan orang awam. Hai, pengikut dakwah sunnah nggak seperti itu, ahli ibadah. Kemudian setelah itu, kecuali kalau dia bekerja ya beda lagi halnya. Kemudian setelah itu setelah sholat 4 rakaat bangun lagi 2 rakaat. Ini ahli ibadah. Dan begitu para masyayikh kita yang kita kenal. Makanya saya sangat membenci ada orang-orang tidak mengenal syekh kemudian dengan sekonyong-konyongnya mulutnya mentahdir syekh kita. Ente nggak pernah duduk sama syekh. Ente nggak pernah duduk, nggak pernah tahu bagaimana ibadahnya, kok bisa mentahdir syekh apalagi. Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ahli ibadah. Habis itu ditahdir dengan sekonyong-konyongnya sampai beliau meninggal, tidak minta halal kepada beliau. Nggak tahu tuh bagaimana nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masih hidup kita ceritakan seperti istiqnasan saja. Yang meninggal. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan man istanna falyastanna biman qad mat fa innal hayy la tu'man alaihi al-fitnah. Siapa yang ingin mengambil suri tauladan, contoh, role model, maka ambillah orang-orang yang sudah meninggal dari para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Kenapa? Karena yang masih hidup tidak aman dia dari godaan saat meninggalnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Tadi yang pertama ya. Yang kedua adalah menuntut ilmu agar lebih khasyah kepada Allah. Menuntut ilmu agar lebih
khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya kembali ke permasalahan yang pertama tadi. Contoh misalkan zikir pagi, zikir sore, jangan malas. Para pengikut dakwah sunnah benar-benar harus semangat berzikir pagi, zikir sore. Apalagi penuntut ilmu, calon-calon pendakwah, calon-calon ustaz, calon-calon pemberi suri tauladan di tengah masyarakat. Kalau kata orang Banjar, tirakat, harus banyak tirakatnya, harus banyak amaliyahnya. Ya, harus banyak amaliyahnya. Zikir pagi, zikir sore. Jangan sampai kita mendakwahi orang ataupun mengkritisi amaliyah orang yang banyak amalan, tetapi amalannya tidak berdasar dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian kita tidak berzikir. Saya ingat dulu mama rahimahullah, mama saya itu ahli ibadah. Di atas sejadah setiap antara azan maghrib dan isya. Apapun yang terjadi beliau di atas sejadah. Kemudian saya lihat bacaan-bacaannya. Wah, ini nggak ada contohnya. Maka beliau pertanyaan pertama apa yang beliau tanyakan? Lalu aku baca apa? Aku disuruh nonton TV. Aku disuruh nonton ini. Lalu bacanya apa? Maka maksud saya adalah kalau seandainya ada orang yang mengikuti dakwah sunnah dan tidak mengerjakan zikir-zikir bid'ah, maka harus semangat mengerjakan zikir-zikir yang sesuai dengan sunnah. Dan lengkap dibacanya, zikir pagi sorenya. Dan rutin. Bukan sekedarnya. Ya, terutama di saat-saat yang memang tidak genting, seperti saat mukim, saat tidak safar. Kalau saat-saat genting, saat safar, saat ada sesuatu mungkin beda hal. Saat yang santai, habis asar tidak ada kerjaan apa-apa, habis subuh tidak ada kerjaan apa-apa, maka zikir pagi, zikir sore rutin, harus rutin. Ya, kenapa? Karena itu adalah salah satu bukti kita belajar ilmu agama. Tanda orang belajar ilmu agama, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabliyahnya, ba'diyahnya. Nah, yang kedua adalah innamal ilmu khasyatullah. Inti dari ilmu, belajar ilmu agama adalah membuat kita lebih khasyah kepada Allah. Nah, saya punya pertanyaan untuk para penuntut ilmu. Mal farq bainal khasyati wal khawfi war rahbati? Man yujib utihi 100,000 rupiah. Man yujib utihi 100,000 rupiah. La ahad. Apa bedanya antara istilah-istilah berikut? Al-khawf, al-khasyah, ar-rahbah. Ayuha syabab, tulabul ilm. La, anta khalas. Ya. La takun tamma'an. Enak aja tamak. Nah, man yujib? Aqul man yujib. Nah. Al-khasyah mabniyatan 'ala al-nam. Al-khawf munaffir. Nah. Ar-rahbah. Ar-rahbah ghairu munaffirah. Qallabta. Baik. Baik. Al-jawab yani kada an yusib, lakin qultu man yujib u'tihi. Man yujib sahih aw la, hada amrun akhar. Kan saya bilang siapa yang jawab, mau benar mau salah itu urusan lain. Siapa yang jawab saya kasih 100,000 kan gitu. Ya. Jadi al-khasyah al-khauf ma'a
ma'al ilm, ma'al ma'rifah. Khasyah itu rasa takut dibarengi dengan pengetahuan tentang zat yang ditakuti. Itu namanya khasyah. Wal khauf al-ibti'ad amma yahdharu minhu au yukhafu min syarrih, menjauhi apa yang ditakutkan dari yang ditakutinya. Sedangkan ar-rahbah adalah berlari dari sesuatu yang ditakutinya. Dan ajibnya, kalau orang rahbah kepada Allah beda dengan rahbah kepada makhluk. Rahbah, rasa takut kepada singa membuat kita lari dari singa. Tapi rasa takut kepada Allah membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, idza khifta minhu iqtarabta minhu. Wal asad idza khifta minhu fararta minhu. Atau ada pepatah mengatakan begini, kullu syai'in idza khifta minhu fararta minhu illa Allah. Segala sesuatu, jika engkau takuti sesuatu tersebut, engkau akan lari darinya, kecuali Allah. Allah kita takut kepadanya, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke permasalahan nasihat yang kedua tentang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu harus lebih khasyah kepada Allah. Lebih khasyah. Dan hanya orang yang berilmu yang bisa khasyah. Karena pengertian khasyah tadi apa? Al-khawf ma'al ma'rifah. Rasa takut dibarengi dengan pengetahuan terhadap zat yang ditakuti. Kita kenapa takut kepada Allah? Karena kita mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Perkasa, Al-Qawi, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Ad-Dayyan, yang Maha meminta pertanggungjawaban. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita faham nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ulia. Al-khawf ma'al ma'rifah. Dan yang hanya bisa khasyah hanya para ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma yakhfa min ibadihi ulama ai." Ini adalah maf'ulun bih. Sesungguhnya takala innama huruf untuk membatasi hanyalah ulama. Semestinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 28. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati nih, ilmu yang tidak, semakin agama semakin sering saat sendirian. Iya. Itu kebiasaan rahasia. Masturbasi, onani, menghafal, belajar hadis, belajar ilmu fikih. Tapi kenapa baik itu masturbasi, mengharap? Kenapa? Karena berarti ilmunya belum bermanfaat untuknya. Makanya ulama rahimahumullah, Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau Allah, punya ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala.
ayat 28 tadi. Sesungguhnya yang hanya takut yang al-ma'rifatu bihi al-ilma kan subhanallah. Yang artinya setiap kali pengetahuan terhadap Allah yang maha agung, maha kuasa, maha mengetahui, yang mempunyai sifat dengan sifat kesempurnaan, yang dibarengi dengan nama-nama yang husna. Ma makna al-husna? Al-asma al-husna, al-asma allati balagat al-husna, balagatil ghayah fil husn, sampai kepada puncak kesempurnaan kebaikan. Balagatil ghayata fil husn, sampai kepada puncak kesempurnaan kebagusan. Maka setiap pengetahuan dia terhadap Allah sempurna, pengilmuan dia terhadap Allah sempurna, maka semakin khasyahnya kepada Allah agung, besar, banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ilmu yang tidak bermanfaat. Kau semakin nuntut ilmu semakin meremehkan maksiat, semakin lancang bermaksiat saat sendirian. Ya, seperti ada pepatah Arab mengatakan, "Idza khalauta biribatin fi dhulmatin fala taqul khalautu, walakin qul innal ladzi khalaqadh dhalama yarani." Jika engkau bersendirian dengan sesuatu yang tidak mengenakan hati, itu dosa, dalam sebuah kegelapan, maka jangan katakan aku sedang sendirian, akan tetapi katakanlah sesungguhnya yang menciptakan kegelapan sedang memandangi, mengawasiku. Semakin nuntut ilmu semakin khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat sendirian, bermaksiat saat sendirian. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat amsali jibal tihamata bidan." Sungguh aku akan memberitahukan tentang orang-orang dari umatku yang nanti pada hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung, seperti gunung-gunung Tihama. Kenapa disebutkan Tihama? Di mana Tihama? Gunung Tihama terkenal dengan besar dan tingginya di daerah Yaman. Ini adalah takribul faham dari Nabi Muhammad SAW, agar paham, oh yang dimaksud sebesar bergunung-gunung itu seperti itu. Fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan haba manthura, yaitu menjadikan gunung-gunung, pahala bergunung-gunung tersebut haba. Ma makna haba? Man ya'rif? Debu. Kada? Nah. Ya, itu haba. Ada makna lain? Debu yang bertebangan seperti yang dijelaskan sama. Ada makna lain? Haba, kalau antum buka kamus, maka dia adalah zarrah. Zarrah. Zarrah itu adalah makhluk yang paling kecil. Kalau di zaman modern kita sekarang ini atom, makhluk paling kecil. Haba'an mansura, tidak ada nilainya. Dan penyebutan haba bukan untuk dibayangkan, tetapi yadullu ala taqlil, menunjukkan kepada benar-benar tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata
Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina, alla nakuna minhum ma nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah SAW, sifati mereka untuk kami. Jelaskan, terangkan kepada kami sifat-sifat mereka, agar kami tidak berbuat seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Kata Rasulullah SAW, "Innahum min ikhwanikum." Mereka saudara seiman kalian, orang muslim berarti bukan orang kafir. "Wa min bani jildatikum." Mereka manusia seperti kalian. "Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun." Mereka salat sebagaimana kalian salat di malam hari. "Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha." Kan tetapi jika mereka bersendirian dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, intahakuha. Intahak di sini bukan berarti melanggarnya, enggak. Intahak itu kalau dalam terjemahkannya adalah mereka melanggarnya dengan lancang. Mereka melanggarnya dengan apa? Dengan lancang. Seakan-akan Allah tidak melihatnya, seakan-akan Allah tidak mendengarnya. Ya. Dan inilah maksud dari perkataan para ulama salaf, di antaranya Bilal bin Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin anzur ila 'azamati man 'asai. Jangan engkau lihat kepada kecilnya sebuah maksiat, akan tetapi lihatlah agungnya zat yang engkau maksiati. Para ulama salaf juga mengatakan, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan Allah ahwanan nadhirina ilaik, zat yang memandangmu yang paling rendah, tidak ada harganya. Jika di hadapan manusia takut ketahuan maksiatnya, ya, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qaul. Mereka menyembunyikan di hadapan manusia, tidak menyembunyikan di hadapan Allah, padahal Allah bersama mereka. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qaul. Ketika di malam hari mereka mengerjakan apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu agama harus lebih khasyah kepada Allah. Baik, itu saat sendirian. Dan juga di dalam keramaian. Contoh misalkan, ketika orang yang sudah menimba ilmu agama, antum misalkan nanti kalau sudah lulus, kemudian ingin mengamalkan ilmu dengan mengajar, akhirnya daftar di sebuah lembaga pendidikan untuk bisa mengajar. Maka gunakan khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Apa itu? Kalau memang saya tidak curhat, tetapi saya menceritakan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, terkhusus pesantren, mungkin juga sekolah-sekolah tinggi seperti ini, terkadang selalu dirugikan dan dianggap lembaga yang paling remeh peraturannya. Sudah kesepakatan al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan syarat dan kesepakatannya, kesepakatan untuk 1 tahun bekerja di sini, mengurus pesantren bersama-sama. Di pertengahan tahun ajaran pulang tidak kembali, tidak ada kabar, dihubungi tidak bisa. Maka ini tidak khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang menuntut ilmu agama, terutama pengikut dakwah sunnah, dakwah salaf, sangat takut kepada Allah. Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kerja, ngajar, tidak tepat waktu. Tetapi kalau urusan fasilitas sama urusan ratib, paling kenceng protesnya, seterusnya. Ya, ini pada ikhwan. Dan itu baru tahapan awal tuh. Itu sebuah kebiasaan dalam sebuah lembaga pendidikan, bekerja sesuai dengan kesepakatannya. Belum lagi naik yang lebih tinggi. Apa itu? Dedikasi. Dedikasi itu apa?
Dedikasi itu adalah berkorban dengan berbuat ihsan di luar kebiasaan. Itu dedikasi untuk menggapai sebuah tujuan yang mulia. Nah, ini kan calon-calon pengajar nih, calon-calon pendakwah nih, calon-calon ustaz harus punya dedikasi. Jangan cuma mengatakan, saya pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 selesai sudah. Itu tugas saya. Itu namanya antum kerja di perusahaan sepatu, bukan di lembaga pendidikan yang semestinya seseorang malah nyari-nyari bagaimana bisa dapat pahala yang besar. Dan saya punya pengalaman para ikhwan. Antum para calon-calon, para ustadz, para pengajar ini. Suatu ketika saya umrah bersama Al-Ustadz Al-Fadhil Akhi Fillah Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Beliau ngajak saya, Ustadz Adin, ayo kita kumpul sama anak-anak dirasat Ulia. Enggak saya cuma S1, antum di sana. Saya bilang, enggak apa-apa, katanya, kumpul aja. Akhirnya ikutlah. Dan anak dirasat Ulia, S2, S3. Ustaz, ana dulu antum ustaz di sini. Ke Madinah antum yang ngajari ana ustaz gini-gini. Ya subhanallah. Mungkin ustaznya S1. Kemudian muridnya S3 ngajar di Masjid Nabawi mungkin. Siapa tahu. Dan harus punya dedikasi. Arti dedikasi berkorban, berbuat di kebiasaan untuk tujuan yang mulia. Dedikasi bukan hanya sekedar mengerjakan seorang di tengah keluar tanpa ada atau mengawal dirugikan santri, calon para ulama tadi. Di dalam afwan akhi, inna takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembalikan banyak duduk di majelis mereka Ustaz. Kadang-kadang meskipun kenal dakwah sunnah enggak sini harus introspeksi berarti. Ini salah satu penyebab saya mengangkat tema ini. Ya. Orang-orang yang sudah dakwah sunnah sebagiannya dikenal dengan ketidakjujuran, sebagiannya dikenal dengan tidak tepatan. Mana al-ilmu khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita diajari agar lepas syirik besar, kemudian seakan-akan megang kunci pintu surga, sehingga yang berkaitan dengan dosa-dosa sesama manusia, aman lah itu nanti urusan saya, punya tauhid, nggak pernah tawasul syirik nih. Ya, ini tidak benar. Nah, pedas ya.
agak sedikit pedas ya. Nah, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu sudah yang keberapa tuh poin A-nya? Nomor berapa? 2. Ilmu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya saya katakan tadi ya, yaitu asyurut wal uhud wal mawathiq wal ittifaqat, kesepakatan, perjanjian, ya. Kemudian surat menyurat harus. Mana ilmu khasyatullahnya kalau seandainya tidak jujur? Nah, itu baru berbicara yang biasa, belum berbicara yang dedikasi. Nah, yang ketiga, dan ini juga luar biasa penting. Dan ini mungkin banyak yang saya kritik dari beberapa ustadz sekalipun, yaitu menuntut ilmu, maka semestinya yang sibuk dengan menuntut ilmu disibukkan dengan jalan dakwah, menjadi pendakwah, berceramah, menyuluhi masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat ilmu yang benar. Wallahi para ikhwah, kita sangat biahwaj fi amassil hajah lid-du'a. Kita sangat memerlukan para pendakwah-pendakwah, penerus estafet dakwah ini. Ustadz senior kita sudah pada tua, sakit. Mudah-mudahan mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan meneruskan kalau bukan antum-antum? Siapa yang meneruskan? Ada saatnya nanti orang-orang yang seperti berseumuran dengan saya 45 sampai 50, ada saatnya nanti sudah di pesantren saja, menyibukkan diri dengan pesantren saja, tidak keluar lagi. Ada saatnya. Siapa yang meneruskan dakwah ini? Anak-anak muda. Maka harus ada tekad di dalam diri. Saya dari mulai SMP, SMA agama. Maka kemudian kuliahnya agama. Maka saya akan terus di jalan agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Yang artinya, dan siapakah yang paling baik ucapannya daripada yang berdoa. Maksudnya siapakah di sini adalah soal, kata para ulama, soal takriri wa ma'nahu nafi, yaitu pertanyaan untuk menetapkan dan maknanya adalah peniadaan. Jadi kalau antum ganti dengan siapakah dengan tidak ada, pas itu. Tidak ada yang lebih baik, makanya diterjemahkannya dengan kata-kata tidak ada. Tidak ada yang lebih baik daripada ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada para penuntut ilmu, pengikut dakwah sunnah, terkhusus penuntut ilmu, jadilah para pendakwah. Ada kemarin saya sebentar ya, perkataan dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Jadi kata beliau, man arada, sebentar biar saya tidak salah, man ahabba alla yanqati'a 'amaluhu ba'da mautih falyanshuril 'ilm bitadwin wat ta'lim. Barang siapa yang ingin tidak terputus amalnya setelah kematiannya, maka hendaknya ia menyebarkan ilmu, baik dengan menulis atau dengan mengajar. Dan saya pesan para ikhwan, beda seorang ustaz di pesantren yang ngajar anak-anak dididik dari mulai kecil, kelas 7 mutawassit
sampai akhirnya selesai kelas 9 mutawasid, selesai kitab tauhid. Beda dengan seorang ustaz yang ngajar ke sana kemari, bukan muridnya yang dia didik dari kecil, yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Makanya saya sering mengatakan kepada para jamaah secara umum, orang itu berbeda-beda, diciptakan oleh Allah, tidak bisa disamakan. Antara para nabi dan para rasul saya tidak bisa disamakan. Antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim AS tidak bisa disamakan. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa tidak bisa disamakan. Nabi Ishak dengan Ismail tidak bisa disamakan. Qul kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai dengan kemampuan kapasitasnya masing-masing. Tidak bisa disamakan. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dia pengajar di pesantren, ngajari anak dari mulai lulusan SD kelas 7 mutawassit, ngajar anak itu tidak bisa bahasa Arab sama sekali, nol, sampai akhirnya bisa bahasa Arab, sampai akhirnya menyelesaikan kitab tauhid dari bab pertama sampai bab ke-67. Itu rasa bahagia tersendiri. Ya, rasa bahagia tersendiri. Beda dengan yang ngajar tematik kemana-mana tematik. Ya, ini saya motivasi antum-antum yang calon pengajar dalam mengajar agar semangat hidup di pesantren. Ya, karena beda. Ada sebagian yang lulusan mana saja, saya tidak menyebutkan universitas, lulusan mana saja. Ada sebagian yang, saya ngajar cuma sehari ya, Senin aja gitu. Bagus, gak apa-apa. Tapi yang lebih bagus lagi kalau seandainya saat saya bergabung sama antum ya, hidup mati saya di pesantren ini, boleh Ustaz? Nah, itu yang jarang sekarang. Yang sekarang banyak adalah YouTuber, AdSense. Sampai calon santri ditanya, kalau kamu sudah besar mau jadi apa? YouTuber Ustaz. Hey guys, bla 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 bla. Hidup di pesantren nggak mau. Ya, memang susah hidup di pesantren. Bukan susah, salah lagi saya ngomongnya. Mungkin terbatas bagi sebagian orang yang tidak qana'. Ya. Tapi sebenarnya luar biasa. Alhamdulillah berkecukupan. Apalagi sekarang pesantren sekarang tidak seperti dulu. Pesantren sekarang alhamdulillah. Maka saya berharap ini calon-calon tuh duduk di pesantren. Saya masih ingat ada pesantren, saya tidak bisa nyebut nama pesantrennya. Ada pesantren, kemudian ada orang-orang mungkin pendiri dari kiainya sama ustadz-ustadz pendirinya itu mungkin ada 4 orang, jadi berlima mereka. Mungkin ustadz-ustadz ini titelnya nggak terlalu tinggi, tapi dari awal mereka sampai pesantren itu besar, sampai muridnya ratusan, ribuan, akhirnya datanglah baru tuh ustadz-ustadz yang bertitel-titel mewah. Paham antum? Titel-titel mewah, doktor, profesor, datang ke pesantren tersebut, otomatis diberikan jabatan toh? Diberikan jabatan. Ini ustadz yang lama tadi gimana? Tersingkir nggak? Tersingkir. Kalau dia tidak ikhlas, maka akan keluar. Tapi kalau yang ada dalam benaknya adalah ini ilmu yang saya ajarkan, saya akan dapat menuai memetik hasilnya dari santri-santri ini, meskipun saya diletakkan di mana saya akan tetap hidup mati di pesantren. Nah itu yang kita perlukan di zaman sekarang. Ustadz bahkan mungkin tidak dikenal di dunia medsos, tapi dia dikenal di dunia pesantren. Wah, ini ahli sejarah di pesantren. Ini ahli pesantren. Ini ustadz pesantren. Gak kan ilmu untuk apa?
di dakwah. Ya, hampir mungkin di 34 provinsi sudah didatangi. Setiap ada saya provinsi yang saya datangi untuk berdakwah, ada lulusan sebuah pesantren yang aliyah gitu. Jangan sibuk di ini. Sudah ila Isa. B Salafus Salih. Saudarinya Muhammad Sirin, seorang tabi'in. Beliau berkata, yang artinya gunakan waktu kalian saat kalian muda, terutama dalam hal ibadah. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat waktu untuk beramal kecuali masa muda. Kalau sudah tua, para ikhwah, berat. Dan gambaran tua adalah gambaran masa mudanya. Yang jarang beramal, hafalannya sedikit saat muda dari Al-Quran, jarang sholat malam saat muda, maka bisa dipastikan saat tua pun demikian. Dan ini tajrubah. Umur saya sekarang 45, sudah dianggap tua, ya, karena Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu balagha 40 sana. Ketika sudah umurnya dewasa, kemudian umur 40 tahun. 40 tahun adalah umur iktimalul insan, umur kesempurnaan manusia. Biasanya kebiasaannya tidak berubah, itu ya itu, baiknya buruknya. Maka gunakan masa muda untuk berbuat baik, mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik. Gunakan masa muda untuk berbuat baik, mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik. Niscaya itu akan diwarisi saat sudah tua. Ya, saat sudah tua. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang kedua yang berkaitan dengan masa muda, yaitu saat masih muda, terutama ketika sedang belajar, jangan terlalu banyak memberi, tapi teruslah tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ada pepatah mengatakan, la tukthiril 'ata fi waqti talab. Jangan engkau banyak memberi di waktu lagi mencari. Saya tidak menasihatkan, ya, kalau sudah baru S1, ya,
sudah jadi YouTuber, baik itu untuk agama, ya, teruslah mencari, terus cari terus sampai benar-benar berilmu, baru turun gunung untuk mengajar, baru turun gunung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, baru turun gunung untuk menulis kitab, dan seterusnya. Ini yang bisa disampaikan karena mungkin ada jenazah, ya. Ada pertanyaan? Mata tusallat jenazah? Ada. Fi jenazah. Mata tusallat jenazah? Apakah wajib bagi penuntut ilmu menjadi seorang pendakwah, sedangkan setiap penuntut ilmu memiliki kecakapan ilmu yang berbeda-beda? Maka jawabannya tidak wajib, akan tetapi lebih afdal. Dan berdakwah di sini tidak mesti di sini nih, ya, pengajian, punya meja majlis ta'lim. Dia bisa, kan ada stylenya para penuntut ilmu yang ngajar di kelas. Ada stylenya begini. Ada stylenya yang dia menggabungkan antara ngajar di kelas dan berdakwah di majlis masjid, di khutbah, di majlis-majlis ilmu, macam-macam. Qul kullun ya'malu ala syakilah. Setiap orang mempunyai kapasitas masing-masing. Tetapi lebih utama dia berdakwah semestinya seperti itu. Wallahu a'lam. Apa hukum bersedekah karena takut hisab banyaknya harta yang dianugerahkan oleh Allah dan tergesa-gesa dalam melakukannya hingga terkadang lupa akan kebutuhan diri sendiri? Maka jawabannya adalah seseorang yang bersedekah semestinya dia bersedekah jangan sampai menyengsarakan dirinya sendiri, meskipun sedekah tersebut nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini menunjukkan kebagusan dan kesempurnaan syariat Islam. Tidak ada syariat yang di atas muka bumi ini dari sebuah agama yang lebih sempurna, lebih bagus, lebih realistis, masuk akal bandingkan Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi saraf wala makhila." Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, bersedekahlah sesukamu dengan dua syarat: tidak berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Maka saya tidak terlalu peduli dengan harus makan ini, harus jam segini supaya kurus, karena tidak ada dalil harus kurus. Kata Ustaz Firanda, din paus saja hidup dia, ya, gemuk maksudnya hidup dia, ya. Nah ini wallahu a'lam. Jadi bersedekahlah tapi jangan sampai menyengsarakan diri sendiri. Adapun takut dihisab atas hartanya bagus, sehingga dia menjalankan hartanya di jalan Allah. Rasulullah SAW kenapa beliau pernah bersabda begini, doa dalam hadis riwayat Bukhari, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Lihat bedanya ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung denganmu dari syarri fitnatil ghina, keburukan ujian kekayaan. Wa a'udzubika min fitnatil faqr, dan aku berlindung kepada engkau dari ujian kemiskinan. Apa bedanya antara ujian kekayaan dengan ujian kemiskinan? Ujian kekayaan tadi ada apanya? Syarri, keburukan. Keburukan ujian kekayaan. Imam Al-Kirmani rahimahullah, salah seorang pensyarah Sahih Bukhari sebelum zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan banyak dinukilkan perkataannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Imam Al-Kirmani mengatakan fihi isyarah, di dalamnya terdapat isyarat atas
keburukan ujian kekayaan. Atas keburukan ujian kekayaan. Apa keburukan ujian kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang yang diuji dengan kemiskinan? Al-batar, sikap kesombongan, at-tughyan, melampaui batas dengan kekayaannya. Seperti yang sekarang mukbang, itu masuk ke dalam ujian kekayaan. Makan nasi satu begini, hanya sebuah konten, subhanallah, itu nggak boleh, itu haram. Ya, haram. Hanya untuk dapat duit, makan yang pedas-pedas sampai sakit perut, sampai ke rumah sakit. Saya punya cerita menarik ini tentang makannya. Pernah saya ke salah satu negara Timur Tengah, diundang kajian di sana. Kemudian dibawa oleh panitia keliling kotanya. Ustaz, ini rumah makan yang paling enak. Oh, Masya Allah, saya bilang. Dan memang dirasakan ke saya enak banget makanan. Cuma yang saya heran, di samping rumah makan itu ada ambulan 3. Lalu saya tanya, itu ambulan untuk apa? Ya begitulah Ustaz, saking enaknya kadang orang lupa makan, sampai nafasnya hilang, habis, karena dipenuhi dengan isi makan terus. Habis nafas kan gak bisa jalan, datang ambulan bawa dia ke rumah sakit. Itu manfaat ambulan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi kadang kekayaan bisa membuat orang terlalu berlebihan. Wa al-istihdam fi ghairi ta'ah, menggunakan kekayaan tersebut di selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya orang yang kaya takut dihisab itu bagus, karena akan menggunakan kekayaannya untuk ketaatan. Tetapi jangan sampai menyengsarakan diri. Kita punya tanggungan hidup untuk makan, untuk minum, untuk bersandang pangan, anak, istri, dan seterusnya. Dan juga tidak boleh berlebih-lebihan, karena Allah menginginkan ketika Allah memberi nikmat kepada seorang hamba,